Halo, apa kabar pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada, berjumpa lagi dalam program TVR 17 bersama saya Fitian Onila. Tepat pukul 17 waktu Indonesia Barat kami hadirkan kepada Anda sejumlah informasi paling baru dan menarik seputar kinerja dan kegiatan DPR RI yang telah disajikan oleh redaksi TVR Parlemen. Pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 17 selengkapnya. Kita awali TVR 17 sore ini dari berita Komisi 10 DPR RI yang menilai potensi ekonomi kreatif di kota Padang Panjang perlu dikembangkan guna meningkatkan pendapatan asli daerah mengingat APBD yang tergolong kecil, yakni berkisar 600 miliar rupiah. Komisi 10 DPR RI menilai potensi ekonomi kreatif di Kota Padang Panjang perlu dikembangkan guna meningkatkan pendapatan asli daerah mengingat APBD yang tergolong kecil berkisar 600 miliar rupiah. Anggota Komisi 10 DPR RI Dewi Koryati mendukung pemerintah Kota Padang Panjang mengemas potensi pariwisata dan ekonomi kreatif dengan baik. Ia melihat banyak sekali potensi wisata kuliner, wisata alam, dan industri ekonomi kreatif yang bisa dikembangkan untuk mendatangkan pemasukan bagi daerah. Ya memang kalau mau meningkatkan APBD secara cepat dan murah ya meningkatkan pariwisatanya secara maksimal dan ekonomi kreatif, dan itu potensi besar yang ada di Padang Panjang ini. Ya kita lihat aja dari subsektor kuliner aja, semua kalau nggak makan sate itu belum sampai ke Padang, ya kan? Terkenal udah kemana-mana. Nah sekarang tinggal bagaimana mengemasnya dan bagaimana memasarkannya. Saya rasa kalau bergantung kepada pusat itu juga kalau dalam jangka pendek sih iya ya. Tapi kalau dari jangka panjang meningkatkan APBD itu amat sangat penting. Sementara itu, anggota Komisi 10 DPR RI Lisda Hendrajoni menyebut perlu ada perbaikan sistem serta pendampingan bagi pelaku ekonomi kreatif di Kota Padang Panjang. Memang tentu ke depan ya dengan apa yang sudah kita saksikan langsung kita dari belanja masalah tadi, tentu ke depan kan harus ada perbaikan, baik itu dari sistemnya, kemudian potensi yang mana yang harus bisa didorongkan, ya khususnya tadi juga permintaan anak-anak muda ya. Saya terus terang terharu kalau anak-anak muda yang memang mereka yang semangat gitu. Dari Sumatera Barat, Oki Zulindra, TVR Parlemen melaporkan. Informasi selanjutnya, Komisi 6 DPR RI soroti sulitnya para petani di Jawa Tengah memperoleh pupuk subsidi. Padahal petani merupakan garda terdepan dalam ketahanan pangan nasional. Komisi 6 DPR RI menyoroti sulitnya para petani di Jawa Tengah memperoleh pupuk subsidi. Padahal petani merupakan garda terdepan dalam ketahanan pangan nasional. Anggota Komisi 6 DPR RI Haris Turino mengatakan, PT Pupuk Indonesia harus mampu memenuhi ketersediaan pupuk di Provinsi Jawa Tengah. Pupuk non-subsidi juga harus tersedia di pasar, sehingga bisa membantu para petani di saat memasuki musim tanam. Kami menyoroti masalah ketersediaan pupuk, terutama untuk daerah Jawa Tengah. Kita menyadari 100% bahwa anggaran subsidi pupuk memang hanya total sekitar 9 juta ton, sementara kebutuhannya ada 25 juta ton. Sehingga pasti kurang ya kalau dari yang subsidi. Tapi kami minta untuk pupuk Indonesia tadi untuk memastikan bahwa paling tidak pupuk yang non subsidi itu produknya tersedia di pasar. Hal senada diungkapkan anggota Komisi 6 DPR RI Lulu Nurhamidah. Menurutnya, ketersediaan pupuk subsidi harus dirasakan manfaatnya bagi para petani. Kemudahan dalam memperoleh pupuk subsidi serta administrasi prosedur kartu tani harus menjadi bahan evaluasi Kementerian Pertanian. Satu hal yang pasti bahwa yang terkait dengan pupuk subsidi ini harus dipastikan petani benar-benar mendapatkan manfaat dan tidak dipersulit. Apapun judulnya, petani ini adalah garda depan kita bagi ketersediaan pangan nasional. Nah, kalau sudah begitu maka kepentingan petani untuk mendapatkan kemudahan akses ya terhadap pupuk subsidi itu jangan dihambat hanya karena persoalan administrasi dan prosedur-prosedur lain, misalnya dengan kartu tani. Dari Jawa Tengah, Ridwan, TVR Parlemen melaporkan. Berita selanjutnya mengenai Badan Kerjasama Antar Parlemen yang mendorong pemerintah untuk meningkatkan kerjasama perdagangan dengan Namibia dalam berbagai produk, seperti minyak mentah dan mineral, sehingga didapatkan nilai manfaat dari ekspor untuk masing-masing negara.
Badan Kerjasama Antar Parlemen akan mendorong pemerintah untuk meningkatkan kerjasama perdagangan dengan Namibia dalam berbagai produk, seperti minyak mentah dan mineral, sehingga didapatkan nilai manfaat dari ekspor untuk masing-masing negara. Selain di sektor perdagangan, kedua negara juga diharapkan ke depannya bisa saling mendukung satu sama lain di forum internasional. Wakil Ketua Badan Kerjasama Antar Parlemen DPR RI, Putu Supatmarudana mengatakan, Indonesia akan meningkatkan kerjasama dengan Namibia. Kedua negara memiliki banyak kesamaan, terutama kekayaan alam yang berupa mineral. Perlu ada kerjasama agar bahan mentah ini dapat dikembangkan menjadi sesuatu yang bernilai ekonomis, sehingga bisa mendorong pertumbuhan ekonomi kedua negara. Pertama, dalam bidang trade, mereka juga mengerti bahwa negara mereka adalah negara yang menghasilkan banyak mineral seperti diamond, gold, copper, dan berbagai produk lainnya. Kita juga menjelaskan, kita juga punya sebuah produk yaitu nikel ore kita yang memang selama ini sudah kita ingin ekspor, tapi memang di WTO kita sempat kalah karena kita tidak diperbolehkan atau kita diwajibkan mengekspor raw material. Dan mereka juga sama. Nah, tentu ini kita bisa bekerja sama. Untuk apa? Untuk terus memperjuangkan agar produk-produk raw material kita bisa kita berikan added value atau nilai tambah sehingga kita mengekspor produk-produk jadi yang memang nilainya lebih tinggi dan pada ujungnya justru akan memberikan kontribusi kepada peningkatan pertumbuhan ekonomi bangsa kita maupun Namibia ke depan dari produk mereka. Juga kita ingin memberikan kesejahteraan yang lebih maksimal kepada masyarakat kita. Nilai perdagangan antara Indonesia dan Namibia dalam 3 tahun terakhir menunjukkan progres yang baik karena produk-produk Indonesia cukup diminati di Namibia. Andri dan Sanjaya, TVR Parlemen, melaporkan. Masa persidangan 2 tahun sidang 2023-2024 telah ditutup. Tahapan pelaksanaan pemilu sedang dijalankan, semua partai politik peserta pemilu lakukan persiapan untuk mendapatkan suara rakyat. Di samping itu, DPR RI secara umum tetap tuntaskan berbagai fungsi pengawasan, anggaran dan legislasi dalam rangka melaksanakan tugas konstitusional. Informasinya akan kami hadirkan saat lagi, untuk itu tetaplah di TVR 17. Sini ditambang, konflik yang terjadi, partai sini tidak mengizinkan. Masalah yang tersisihkan menjadi kesenjangan sosial. Ya namanya rakyat kecil gak bisa apa-apa, mau komplain juga gak didengar. Sebab apa? Itu menyangkut isi perut kami semua. Bagaimana memutus keterbatasan untuk didengar? Jadi kalau misalnya masyarakat sudah merasa tidak lagi ada yang memperjuangkan aspirasinya, maka masyarakat memang sangat berhak untuk meminta dewan yang mewakili mereka di parlemen. Kami menyusuri batas-batas peristiwa, mengurai berbagai polemik yang terjadi, meluruhkan suara-suara marginal, menjadi nyata dalam setiap aspirasi, melaksanakan tugasnya sebagai wakil rakyat. Saksikan Aksi Dewan setiap hari Senin dan Rabu pukul 10.30 waktu Indonesia Barat, hanya di TVR Parlemen. Kembali di TVR 17, dalam pelaksanaan fungsi legislasi, pada masa persidangan 2 DPR RI bersama pemerintah telah menyelesaikan 2 rancangan undang-undang menjadi undang-undang dan 10 rancangan undang-undang dalam pembahasan tingkat 1. Salah satunya Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik. Reses DPR RI kali ini berlangsung bersamaan dengan pelaksanaan kampanye pemilu 2024. Untuk itu, Ketua DPR RI mengajak seluruh anggota untuk mewujudkan demokrasi yang mencerdaskan kehidupan bangsa dan tetap menjaga persatuan dan kesatuan demi pelaksanaan pemilu yang riang gembira dan cerdas. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, mari kita simak laporan mendalam yang telah dihimpun oleh tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen editorial Parlemen berikut ini. Masa persidangan 2 tahun sidang 2023-2024 telah ditutup. Meski saat ini tahapan pelaksanaan pemilu sedang dijalankan dan semua partai politik peserta pemilu melakukan persiapan untuk mendapatkan suara rakyat, DPR RI secara umum tetap dapat menuntaskan berbagai fungsi pengawasan,
anggaran, dan legislasi dalam rangka melaksanakan tugas konstitusional. Anggota DPR RI yang juga merupakan anggota dari partai politik berada dalam dinamika politik menghadapi pemilu 2024. Dalam mengelola dinamika politik tersebut, anggota Dewan tidak hanya fokus memperoleh kekuasaan semata, tetapi juga bertanggung jawab menjaga kehidupan berbangsa dan bernegara, menjaga nilai-nilai kemanusiaan, dan memajukan peradaban demokrasi. Menjadi harapan kita semua, walaupun berada dalam tahun politik, kita tetap dapat mengelola tugas dan fungsi konstitusional DPR RI berjalan dengan baik untuk mewujudkan amanat rakyat, mensejahterakan rakyat, dan menjaga kepentingan bangsa dan negara. Menjadi tugas dan tanggung jawab kita bersama untuk mengawal pemilu sesuai amanat konstitusi, yaitu bahwa pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap 5 tahun sekali. Dalam pelaksanaan fungsi legislasi pada masa persidangan ini, DPR RI bersama dengan pemerintah telah menyelesaikan 2 rancangan undang-undang menjadi undang-undang dan 10 rancangan undang-undang dalam pembahasan tingkat 1. Salah satu rancangan undang-undang yang sangat strategis dan telah dirampungkan adalah revisi Undang-Undang tentang Informasi Transaksi Elektronik. Dunia digital yang terus berkembang mendorong DPR RI bersama pemerintah untuk mengatur perlindungan anak di ruang digital. Perbaikan atas pasal-pasal yang berpotensi mengancam kebebasan berpendapat dan pasal yang dianggap multitafsir juga dilakukan sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat. Ada sesuatu yang ditakutkan terjadi dengan mereka. Nah, ternyata kalau kita cermati salah satu sumber ketakutan itu adalah adanya Undang-Undang ITE yang lama, di mana di situ ada pasal tentang pencemaran nama baik utamanya, sehingga orang takut digugat dan kemudian ditahan berdasar Undang-Undang ITE. Artinya gini, jadi apa yang disebut dengan pencemaran nama baik, batasannya apa saja? Nah, itu yang penting. Nah, di situ ada dalam penjelasan sangat jelas, sangat clear. Jadi tidak lagi orang multitafsir, baik penegak hukum maupun masyarakat. Terkait fungsi pengawasan atas pelaksanaan anggaran, DPR RI berhasil mendesak pemerintah untuk menurunkan biaya penyelenggaraan ibadah haji atau BPIH tahun 2024 dari Rp105 juta menjadi Rp93 juta. Untuk selanjutnya, DPR RI akan memperjuangkan komposisi subsidi biaya haji dari dana abadi agar tidak memberatkan masyarakat yang akan melaksanakan ibadah haji. Selain itu, DPR RI juga telah menyukseskan penyelenggaraan pertemuan Ketua Parlemen Negara MIKTA yang terdiri dari Meksiko, Indonesia, Korea Selatan, Turki, dan Australia. Sidang dengan tema penguatan multilateral dan menyambut tantangan antar generasi telah memberi kesempatan kepada Indonesia sebagai tuan rumah untuk meningkatkan peluang dan kerjasama konkret antar negara anggota MIKTA. Reses kali ini bersamaan dengan pelaksanaan kampanye pemilu 2024. Untuk itu, Ketua DPR RI mengajak seluruh anggota untuk mewujudkan demokrasi yang mencerdaskan kehidupan bangsa dan tetap menjaga persatuan dan kesatuan demi pelaksanaan pemilu yang riang gembira dan cerdas. Cina saat ini tengah bergulat dengan lonjakan kasus pneumonia yang menyerang anak-anak. Wabah ini memberikan tekanan besar pada sistem layanan kesehatan Cina karena keterbatasan fasilitas dan tenaga kesehatan. Saksikan informasi selengkapnya, jangan kemana-mana, tetaplah di TVR 17. DPR RI memiliki fungsi diplomasi dalam menjalankan politik luar negeri sesuai dengan pasal 116 Undang-Undang MD 3. Kontribusi aktif BKSAP DPR RI memainkan peranan penting dalam memenangkan persaingan global melalui IPU, IPA, IPPF, IPA, dan PUIK.
BKSAP memiliki komitmen yang tinggi dalam krisis kemanusiaan dunia. Fungsi diplomasi dijalankan untuk mendukung upaya pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri. Kembali di TVR 17, merebaknya wabah pneumonia misterius di Cina baru-baru ini yang banyak menyerang anak-anak menimbulkan kekhawatiran bagi masyarakat. Menanggapi hal ini, Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI, Kurniasih Mufidayati menyatakan, Komisi 9 DPR RI telah berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan untuk melakukan langkah-langkah antisipasi dini terhadap kasus pneumonia misterius ini. Identifikasi secara detail dan komprehensif diperlukan untuk melakukan deteksi dini. Fasilitas kesehatan di seluruh daerah juga perlu disiapkan. Selengkapnya berikut liputan rekan kami, Vincent Aldi dengan Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI. Baik pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada, saat ini saya tengah berada di Gedung Nusantara 2. Dan seperti yang kita ketahui bersama pemirsa bahwa perkembangan pneumonia di luar sangat mengkhawatirkan. Dan terakhir pemirsa dari Dinkes DKI Jakarta telah melaporkan terdapat beberapa anak yang terjangkit pneumonia itu sendiri. Dan sebagaimana dari sisi pemerintah dalam menghadapi wabah tersebut, dan untuk membahasnya pemirsa telah hadir bersama saya Wakil Ketua dari Komisi 9 DPR RI yaitu Ibu Kurniasih Mufidayati. Ibu, sejauh ini Pak, Bu, dari pengalaman kita dalam menghadapi COVID-19 Bu, apa kita sebenarnya perlu menutup akses dari kedatangan lebih awal atau screening yang lebih ketat? Ya, jadi terkait dengan penyakit pneumonia yang saat ini sudah mulai ada di negara lain ya, dan kemarin juga sudah mulai ada antisipasi juga. Nah, kemarin kita udah pada saat rapat dengar pendapat dengan Kementerian Kesehatan, kita sudah sampaikan agar Kementerian Kesehatan dan juga seluruh jajaran pemerintah yang terkait itu sudah mulai mengantisipasi sejak dini. Yang pertama harus dilakukan itu adalah mengetahui penyakit pneumonia yang sedang berkembang ini yang seperti apa, virusnya seperti apa dan penularannya seperti apa, bagaimana. Karena ini sangat penting untuk diketahui agar kita bisa mengantisipasi penularannya di Indonesia gitu ya. Dan untuk itu Kementerian Kesehatan kemarin juga sudah mulai melakukan antisipasi, bahkan sudah mulai menyatakan semua jajaran Kementerian Kesehatan sampai Dinas Kesehatan harus siaga gitu ya menghadapi kemungkinan masuknya pneumonia ini. Khususnya untuk anak-anak ya. Karenanya mitigasi sejak dini harus dilakukan secara komprehensif dari hulu ke hilir, nggak bisa secara parsial. Dan yang paling penting adalah mengetahui secara details tentang mutasi dari virus ini seperti apa dan juga berkembangnya penyakit ini seperti apa, penularannya seperti apa, apakah sama dengan pneumonia yang biasa atau ada kekhasan-kekhasan yang lain supaya tindakan yang dilakukan tidak salah treatment dan juga tidak salah kebijakan. Itu intinya harus ada evidence based policy dan harus menyelesaikan permasalahan antisipasi ini dari hulu ke hilir dan harus sejak dini. Ya, misalnya pencegahannya ya harus ada edukasi dari sejak dini kepada seluruh masyarakat. Penyakit ini apa, bagaimana cara mencegahnya dan harus seperti apa perilaku hidup bersih dan sehat yang harus diterapkan lebih tinggi lagi seperti itu. Dari Kemenkes sendiri dalam mengontrol wabah yang sudah masuk nih, karena dari Dinkes Jakarta udah menyatakan ada nih. Ya, ini pun harus diteliti, semua berbasis kepada data-data yang ada. Kalau memang sudah benar-benar positif dinyatakan ada dan secara klinis juga uji klinisnya juga memang terbukti ada, ini harus segera diantisipasi dan juga semua upaya untuk menghentikan mata rantai penularannya juga harus dihentikan dari sejak sekarang. Bu, sejauh ini bagaimana kesiapan dari daerah Vaskes di daerah-daerah dalam menghadapi pneumonia ini?
Ya, kalau untuk Vaskes sebenarnya kita selalu meminta kepada Kementerian Kesehatan harus selalu siap siaga dalam kondisi apapun juga, baik ada pandemi maupun nggak ada pandemi. Ada penyakit seperti pneumonia hari ini ataupun tidak ada, semua Vaskes itu harus dalam kondisi ready. Karena Vaskes ini adalah tempat bagaimana masyarakat itu mendapatkan layanan kesehatan dan proteksi kesehatan. Jadi situasi apapun, baik dalam keadaan pandemi ataupun tidak ada pandemi, Vaskes harus selalu ready dan harus selalu siaga. Semua alat kesehatannya dilengkapi, semua obat-obatnya dilengkapi dan semua tenaga kesehatannya harus dipenuhi. Itu permintaan kita di Komisi 9. Terima kasih banyak Ibu atas kesediaan dan waktunya. Oke. Baik pemirsa, demikianlah wawancara saya dengan Wakil Ketua dari Komisi 9 DPR RI yaitu Ibu Kurniasih Mufidayati, yang mana DPR telah berkoordinasi juga dengan Kemenkes dalam mengantisipasi dini untuk wabah pneumonia tersebut. Demikian yang dapat saya laporkan, kembali ke studio. Selanjutnya pemirsa, apa saja yang menjadi topik perbincangan di media online pada hari ini? Usai jeda tetaplah TVR 17. Sini ditambang. Konflik yang terjadi, Sini tidak mengizinkan. masalah yang tersisihkan menjadi kesenjangan sosial. Ya namanya rakyat kecil gak bisa apa-apa, mau komplain juga gak didengar. Sebab apa? Itu menyangkut isi perut kami semua. Bagaimana memutus keterbatasan untuk didengar? Jadi kalau misalnya masyarakat sudah merasa tidak lagi ada yang memperjuangkan aspirasinya, maka masyarakat memang sangat berhak untuk meminta dewan yang mewakili mereka di parlemen. Kami menyusuri batas-batas peristiwa, mengurai berbagai polemik yang terjadi, meluruhkan suara-suara marginal, menjadi nyata dalam setiap aspirasi, melaksanakan tugasnya sebagai wakil rakyat. Saksikan Aksi Dewan setiap hari Senin dan Rabu pukul 10.30 waktu Indonesia Barat, hanya di TVR Parlemen. Kembali di TVR 17, pemirsa TVR Parlemen, kali ini kita masuk ke segmen media nasional. Mari kita simak isu apa saja yang menjadi sorotan media serta tanggapan dari sejumlah anggota Dewan bersama rekan kami Nazia Sudirja. Selamat sore pemirsa, kali ini kita akan membahas berita yang menjadi headline di media online pada hari ini. Dan langsung saja, berita pertama ini terkait dengan DPR RI dukung penebalan bansos untuk berikan perlindungan rumah tangga miskin. Seperti yang Anda lihat di layar kaca Anda pemirsa saat ini, di sini beberapa media online juga membahas terkait dengan DPR RI dukung penebalan bansos dan perlindungan sosial yang ditujukan untuk memberikan perlindungan bagi rumah tangga miskin yang menjadi hak ekonomi dari keluarga miskin sebagai warga negara. Terkait hal ini, Ketua Badan Anggaran DPR RI Said Abdullah menilai pentingnya adanya pengawasan dalam pelaksanaan di lapangan agar bansos yang diberikan tidak salah sasaran atau terjadi pengurangan atas hak tersebut. Sebagaimana diketahui, belanja pemerintah yang langsung dirasakan masyarakat per 12 Desember 2023 telah terrealisasi 1.060 triliun rupiah. Salah satunya diberikan dalam bentuk bansos. Dan realisasi tinggi tersebut diantaranya karena terdapat penebalan bansos yang diberikan melalui tambahan anggaran Kementerian Sosial akhir tahun ini sebesar 9 triliun rupiah, pemirsa. Oke, berita selanjutnya yang menjadi headline di media online yaitu pertemuan Ketua DPR RI dengan Paus Fransiskus di Vatikan untuk bicarakan toleransi dan perdamaian dunia. Di sini dapat Anda saksikan lagi pemirsa di layar kaca Anda. Ketua DPR RI Dr. Honoris Causa Puan Maharani mengadakan pertemuan dengan pemimpin Gereja Katolik Paus Fransiskus di Vatikan pada Senin 18 Desember 2023. Hubungan Indonesia dengan Vatikan terjalin cukup erat sejak zaman Presiden ke-1 Republik Indonesia yakni Bapak Soekarno, terutama dalam mendukung upaya menjaga kerukunan umat beragama. Dalam pertemuan tersebut, Ketua DPR RI membahas terkait dengan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia yang menjunjung tinggi nilai-nilai kebersamaan serta gotong royong.
Sebagaimana diketahui, Pancasila lah yang mengikis perbedaan dan menguatkan kerukunan antar agama di tanah air. Puan berharap pertemuan ini semakin menguatkan kerjasama Indonesia dan Vatikan, khususnya dalam isu-isu perdamaian dunia, yaitu dengan memperbesar rasa persaudaraan, terutama dalam menghadapi krisis kemanusiaan dan perang yang telah merenggut banyak korban jiwa. Baik pemirsa, itu tadi headline di media online pada hari ini, yaitu DPR RI dukung penebalan bansos untuk berikan perlindungan rumah tangga miskin, serta pertemuan Ketua DPR RI dengan Paus Fransiskus di Vatikan untuk bicarakan toleransi dan perdamaian dunia. Kembali ke rekan Fitian. Terima kasih rekan Nazia yang telah menyampaikan sejumlah update sorotan dari media online nasional pada hari ini. Segmen media online tadi sekaligus menutup program TVR 17 sore hari ini. Saya Fitian Onila beserta seluruh kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih dan pamit undur diri dari hadapan Anda. TVR Parlemen, Referensi Indonesia.